Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Prestasi. Perkenalkan, nama saya Alif Farakan, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan dari gelombang 4, angkatan 27, kelompok 2. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas individu agenda 3 saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Saya saat ini bertugas di unit penyelenggara Bandar Udara kelas 2 LDK Lumbang sebagai pengevaluasi penerbangan. Saya ditempatkan di unit listrik yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perawatan, perbaikan, menginventarisasi bahan dan data terkait pengoperasian fasilitas keselamatan bandar udara dan fasilitas penunjang. Isu dan masalah. Yang pertama, gangguan pasokan listrik. Hal ini disebabkan karena cuaca ekstrim serta kegagalan sistem UPS atau Uninterruptible Power Supply atau genset. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan pada sistem penerangan AFL atau Air Field Lighting System. Hal ini disebabkan karena lampu atau balas yang aus, kemudian kerusakan kabel bawah tanah karena korosi atau gangguan fisik, serta instalasi yang tidak memenuhi standar proteksi terhadap cuaca. Yang ketiga, kegagalan AC atau air conditioning. Hal ini disebabkan oleh kompresor atau kipas pendingin rusak, filter tersumbat yang menyebabkan aliran udara tidak optimal, serta kontrol otomatis atau sensor suhu yang bermasalah. Analisis masalah menggunakan metode USA. Yang pertama, masalah gangguan pasokan listrik. Urgensi mendapatkan 5, seriousness mendapatkan 5, dan growth mendapatkan 4, sehingga skor menjadi 14. Yang kedua, kerusakan pada sistem penerangan AFL. Urgensi mendapatkan 4, seriousness mendapatkan 4, grow mendapatkan 4, sehingga skor menjadi 12. Yang ketiga, kegagalan AC atau air conditioning. Urgensi mendapatkan nilai 3, seriousness mendapatkan nilai 4, grow mendapatkan nilai 3, sehingga skor menjadi 10. Setelah masalah dianalisis menggunakan metode USG, didapatkan bahwa gangguan pasokan listrik mempunyai skor yang paling tinggi. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan ataupun penanganan terlebih dahulu pada masalah ini. Kenapa gangguan pasokan daya penting? Hal ini karena pemadaman listrik bisa melumpuhkan seluruh operasional bandara termasuk 1. Sistem navigasi dan komunikasi penerbangan atau ATC, kemudian lampu landasan pacu dan apron, ketiga, sistem check-in, boarding, dan bagasi, dan yang keempat, keamanan, yaitu CCTV, pemindai, dan alarm kebakaran. Risiko terhadap keselamatan penerbangan sangat tinggi jika terjadi blackout, apalagi saat pesawat sedang lepas landas ataupun mendarat. Fishbone diagram. Penyebab gangguan pasokan daya diantaranya yaitu 1. Kurang perawatan, kemudian yang kedua UPS rusak, yang ketiga cuaca ekstrim, dan yang keempat human error atau kesalahan dari manusia. Ide dan penyesuaian. Yang pertama, menggunakan Google Sheet atau Excel online untuk melakukan dashboard monitoring listrik real time. Hal ini digunakan sebagai dashboard pusat untuk mencatat dan memantau, yaitu 1. Status jaringan listrik utama dan cadangan genset atau UPS, jadwal pemeliharaan sistem kelistrikan, kemudian yang ketiga, indikator awal potensi gangguan
ataupun overload, ataupun tegangan drop. Kemudian tersambung ke sensor atau IoT sederhana yang bisa push data secara otomatis menggunakan add-ons atau API. Yang kedua, Google Form untuk melaporkan gangguan instan. Hal ini digunakan oleh teknisi atau petugas lapangan untuk melaporkan gangguan secara cepat melalui tablet ataupun HP. Ini otomatis masuk ke dashboard sheet dan mengirim notifikasi ke tim. 3. Google Doc atau Word Online untuk protokol dan SOP darurat blackout. Dokumen SOP digital yang mudah diakses kapanpun oleh semua personel, disertai diagram alur dan pembagian peran yang terjadi ketika terjadi blackout. Keempat, Google Slides untuk simulasi dan pelatihan tim. Ini digunakan untuk presentasi simulasi penanganan blackout secara berkala. Slide bisa diakses bersama dan diperbarui setelah evaluasi tiap pelatihan. 5. Google Chat atau Microsoft Teams untuk sistem koordinasi cepat. Channel khusus emergensi listrik bandara untuk berdiskusi cepat dan update status. Bisa diintegrasikan dengan Sheets, atau misalnya jika level tegangan kurang dari 200 volt, kirim alert otomatis ke chat group sehingga lebih cepat untuk ditangani. Alur implementasi. Sensor kelistrikan mengirim data ke Google Sheets, kemudian terpantau potensi gangguan. Teknisi lapangan mengisi Google Form untuk mencatat masalah, kemudian alert dikirim ke Google Chat. Ketika supervisor membuka Google Doc untuk cek prosedur, kemudian lakukan tindakan sesuai SOP. Setelah peristiwa selesai, data di Sheets akan digunakan untuk analisis dan evaluasi bulanan. Presentasi evaluasi disiapkan dalam Google Slides untuk rapat manajemen. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro prestasi.